Hati-hati ya. Ya, mari Bu. Iya. Selamat datang di SMK Negeri 1 Kubu Tambahan, tempat di mana masa depan industri pariwisata dimulai dari sini. Di sekolah ini, kami tidak hanya mempelajari tentang teori saja, akan tetapi kami juga mempraktikkan langsung bagaimana dunia perhotelan sesungguhnya. Selamat datang di Bidang Garden. Ada yang bisa saya bantu? Oh, gitu. Saya mau reservasi. Bisa saya tahu bookingannya atas nama siapa? Atas nama Ajik Bagus Sumater. Bisa dibantu ID-nya, KTP atau SIM, Pak? Oke, KTP. Ini untuk kunci kamarnya, Pak. Di sini sudah ada tertera nomor kamar. Sudah kami include dengan voucher welcome drink. Bisa ditukarkan di bar kami di kanan atau di belakang, Pak, ya. Setiap komentar tamu kini menjadi data yang berharga. Di era modern ini, pekerja industri tidak hanya harus memiliki profesional praktikal, tapi membaca dan menganalisis data sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Baik menanyakan pada saat dia check-in sampai dia in-house. Isu global telah meletakkan tantangan di hadapan kita. Apakah kita hanya menjadi nahkoda yang menjalankan sistem, atau menjadi navigator yang membaca data untuk menentukan tujuan sebenarnya? Pada saat mereka masih ya. Nanti ya. Nanti, Pak. Kamarnya ada di sebelah sini, Pak, ada di tiga. Fokus utama kita tertuju pada implementasi manajemen data dalam meningkatkan proses layanan housekeeping. Hal ini mencakup seluruh operasional harian dengan penekanan khusus dan mendalam pada kualitas pelayanan ekstra yang kita berikan kepada tamu. Kini, akses layanan hotel berada di dalam genggaman. Hanya dengan memindai kode QR yang tersedia, tamu akan langsung dibawa ke laman khusus layanan hotel dengan sebuah portal eksklusif yang hanya dapat diakses oleh tamu terdaftar. Mungkin Bapak bisa dimasukin emailnya Bapak? Ya. Di laman ini, semua layanan tersedia, seperti menu restoran, room service, hingga laundry, semua terhubung langsung ke sistem internal hotel. Teknologi memberi efisiensi, tetapi tetap memerlukan sentuhan manusia yang hangat dan profesional.
Halo, selamat siang. Halo, siang. Bisa dibantu, Pak? Saya mau pesan untuk satu donat. Di-scan dulu, Kak. Oke. Menu berbasis QR Code menjamin higienitas dan kecepatan pelayanan untuk tamu. Spesial menu hari ini apa ya, Pak Bro? Untuk spesial menu hari ini, untuk main course-nya kita ada beef mushroom burger, dan untuk drinknya kita ada San George, itu gabungan watermelon, strawberry, dan orange juice. Oke, boleh deh itu. Oke, sebentar ya, Kak. Pesanan langsung diteruskan ke dapur melalui sistem digital untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Beef mushroom burger 1. Kini, pelayan tidak hanya melayani, tetapi juga berperan sebagai konsultan kuliner yang memahami kebutuhan tamu. Terima kasih. Sama-sama. Tidak semua digitalisasi berjalan serentak. Seperti di laundry, pemilihan linen masih dilakukan secara manual yang berpedoman pada label perawatan, warna, dan jenis noda. Jadi sebenarnya di Bali sendiri secara 90% ekonominya kan berdasarkan dari pariwisata. Jadi otomatis sebenarnya tenaga kerja dari SMK itu sangat sekali diharapkan agar saat memasukin dunia kerja itu paling tidak mereka sudah 50% itu siap dibanding dengan mungkin lulusan yang lain ya, karena SMK itu sudah banyak diberikan praktisi-praktisi dan praktikum-praktikum dalam pengajarannya. Jadi saya berharapnya adalah semakin ke depan itu lulusan SMK itu paling tidak udah punya bekal itu 50% udah siap menghadapi dunia industri. Sedangkan dunia industri di Bali ini 90% adalah pariwisata. Jadi harapannya adalah saat semua masuk ke dalam industri itu udah siap dan kemudian akhirnya industri ini dari hulu ke hilir semuanya siap, jadi every details make perfect. Otomatis berharapnya adalah pariwisata di Bali ini bisa lebih maju dengan mengutamakan kualitas. Itu bahwa konsistensi itu harus dijalankan, SOP harus dijalankan, kemudian ada bekal pengetahuan ilmu yang harus dibekalin kepada teman-teman di SMK bahwa di dunia industri ini bukan hanya sekedar melakukan sesuatu untuk dicuci kemudian dikeringkan, tapi ada pengenalan-pengenalan detail, karena detail itu yang membuat perfect. Proses ini menuntut ketelitian tinggi serta pemahaman bahan yang merupakan kompetensi dasar di era modern. Nah, Pak ya. Pertanyaan pertama, secara umum bagaimana Bapak melihat peran teknologi dalam mengubah lanskap industri perhotelan saat ini, khususnya di hotel Bapak yang Bapak pimpin? Oke, baik, pertanyaan bagus sekali sebenarnya. Kalau teknologi itu mau tidak mau kan kita harus tidak bisa menghindari ya. Teknologi itu harus kita tumbuh dan berkembang bersama gitu.
Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya prediksi ke depan, dalam 10 tahun ke depan itu, pengaruh industri pariwisata, terutama industri perhotelan, itu sangat besar dipengaruhi oleh teknologi. Nah, pengaruh positifnya banyak, pengaruh negatifnya juga banyak. Jadi, kalau dipetakan itu dari World Economic Forum, itu memprediksikan dalam 2 tahun ke depan, paling besar bahayanya adalah misinformasi dan disinformasi dari teknologi. Maka penting bagi kita untuk mengetahui, familiar, dan melek terhadap teknologi sebenarnya. Gitu. So, Bagus kita melihat sekali. industri yang sekarang ya. Ya, oke. Kita lanjut Pak ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa filosofi utama hotel ini dalam mengadopsi teknologi baru? Ya. Apakah lebih fokus pada peningkatan efisiensi operasional, pengalaman tamu, atau keduanya secara seimbang Pak? Sebenarnya keduanya secara seimbang ya kalau mau disampaikan dengan baik. Tapi kan kita punya dilema sedikit. Penduduk kita kan banyak. Jadi kata mengefisiensikan dalam arti menggunakan banyak pekerja itu juga tidak bagus gitu. Karena kita memiliki tenaga pengangguran tinggi gitu. Bahkan kalau dibilang sekarang yang tertinggi menyumbang pengangguran itu kan SMK. Jadi suatu dilema yang harus kita tanggulangi gitu. Maka kedepannya sih kita harus melihat kebutuhan tamu menjadi hal penting, tetapi penggunaan teknologi supaya tetap membuka peluang pekerjaan kepada generasi penerus kita itu juga tetap ada gitu. Makanya mau tidak mau harus seimbang dia berjalan gitu. Tapi tetap yang pertama dilihat adalah apa sih kebutuhan tamu? Sejauh mana teknologi ini memberikan pengalaman tambahan kepada tamu itu? Itu yang jadi tolak ukur pertama. Baru kemudian sumber daya manusia kita. Lulusan SMK ke vokasi sebenarnya ya. Itu harus menyiapkan dirinya untuk beradaptasi atas hal tersebut. Namun, di balik kemajuan ini muncul tantangan baru. Sudah siapkah siswa lulusan SMK untuk mengisi peran-peran di industri yang semakin digital ini?